Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Bertemu kembali dengan saya, Hakul Yakin, dalam channel Hak Academy. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat krusial, ya, sangat penting dalam dunia pemrograman, yaitu SQL, ya, atau kepanjangannya adalah struktur query language. Nah, ketika kita mau menjadi seorang programmer, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya SQL. Seorang programmer handal harus betul-betul memahami yang namanya SQL, ya, atau struktur query language, ya. Apakah itu belajar website, ya, pembuatan web, aplikasi berbasis web, atau pembuatan aplikasi berbasis desktop seperti Java atau Visual VB, ya, Visual Basic Net, ya, atau Python dan segala macam, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya SQL, ya, atau struktur query language. Nah, di sini kita akan bahas pengantar, ya, kita akan bahas dari awal, dari pengantar sampai kita betul-betul menguasai yang namanya SQL atau struktur query language. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan sedikit teori, ya, pengantar dari SQL. Nanti bertahap-bertahap kita akan masuk pada prakteknya, sehingga kita betul-betul langsung praktek bagaimana cara menggunakan teknik dari SQL tersebut. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, ya, pada tampilan video kali ini kita lihat dalam membangun sebuah program aplikasi, karena seorang programmer akan, ya, harus mampu membangun sebuah program aplikasi. Nah, dalam membangun program aplikasi itu pada dasarnya ada 2 atau 3 komponen yang betul-betul harus kita kuasai. Nah, salah satunya itu adalah SQL. Nah, pada gambar ini kita bisa perhatikan, ya, yang pertama adalah kita membuat tampilan dari sebuah aplikasi, ya. Apakah itu menggunakan VB atau menggunakan web HTML atau CSS, ya. Apapun aplikasinya, kita akan membuat yang namanya tampilan, ya, atau user interface, ya, tampilan usernya. Karena dari tampilan itulah user nanti bisa berinteraksi dengan sistem yang kita bangun. Ya, tidak mungkin seorang user itu ketika menggunakan sistem aplikasi yang kita bangun langsung dia ke database-nya. Itu sangat-sangat tidak mungkin, ya. Nah, maka kita perlu membangun sebuah tampilan dari program aplikasi yang akan kita bangun. Nah, setelah kita membangun tampilan dari program aplikasi yang akan kita buat, maka yang tidak kalah penting, ya, yang harus kita miliki dalam program aplikasi itu adalah database. Nah, apa itu database? Secara detail kita akan bahas nanti pada video terpisah dari materi SQL ini. Tapi di sini secara singkat saya akan coba jelaskan. Database itu adalah sebuah gudang data, ya, sebuah gudang data yang menyimpan satu data sampai jutaan bahkan miliaran data, ya. Jadi apakah itu data seperti di kampus, ya, apakah itu data mahasiswa, apakah itu data prodi, apakah itu data nilai, apakah itu data penelitian-penelitian dosen, segala macamnya. Nah, kalau seperti di perpustakaan, data buku, data peminjam, kemudian data transaksi peminjaman, segala macam. Nah, semua data-data itu disimpan di dalam database, ya. Nah, kita sudah buat tampilannya, kemudian kita sudah buat database-nya. Nah, sekarang ada satu kajian atau satu struktur language, ya, struktur query language atau SQL. Nah,
yang menghubungkan antara tampilan dengan database. Jadi semacam antara tampilan dan database itu ada semacam query, ya, atau yang dinamakan dengan SQL. Ada perantara di sana, SQL. Nah, SQL inilah yang menghubungkan nanti antara tampilan dengan database. Ya, mustahil ada sebuah aplikasi, ya, aplikasi pada umumnya maksudnya itu tanpa ada SQL. Pasti ada SQL, ya. Jadi ada database dengan tampilan, itu ada di tengah-tengahnya SQL, ya, atau struktur query language. Atas dasar inilah kenapa kita perlu belajar struktur query language, ya, atau kita singkat dengan SQL. Nah, ketika kita belajar SQL nantinya, sebenarnya ada 4 materi pokok yang perlu kita pahami, ya. Yang pertama itu adalah select, ya. Apa sih itu select? Nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian insert, ya. Yang ketiga adalah update. Nah, yang keempat adalah delete. Nah, sedikit kita sampaikan bahwasanya SQL itu adalah, ya, bahasa yang digunakan untuk memanipulasi database, ya, manipulasi database. Ya. Kira select, ya, mengambil data yang ada dalam database, kemudian insert into adalah teknik untuk memasukkan data ke dalam database. Kalau select mengambil data, kalau insert memasukkan data, ya, ke dalam database. Kemudian update, ya, itu bukan teknik SQL yang digunakan untuk mengupdate data yang ada di dalam database. Kemudian delete, ya, untuk menghapus. Nah, inilah kira-kira yang 4 materi pokok yang akan kita pelajari nanti di dalam SQL ini. Nah, sebelum kita memulai praktek SQL ini, maka ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita harus terlebih dahulu menginstal aplikasi Exam. Karena teman-teman bisa tanpa menginstal aplikasi Exam ini, langsung saja menginstal aplikasi database, ya, MySQL. Tapi pada praktek kali ini kita cukup menginstal aplikasi Exam. Ya, kenapa? Karena ketika kita menginstal aplikasi Exam, maka teman-teman akan langsung mendapatkan 3 aplikasi di dalamnya, ya, atau aplikasi 3-in-1. Apa itu? Yang pertama adalah web server Apache, ya. Mungkin saat ini belum kita gunakan, tapi nanti akan kita gunakan. Yang kedua adalah PHP, ya. Jadi nanti kalau udah install Exam, teman-teman udah dapatkan PHP. Jadi tinggal coding PHP, tinggal pakai, ya, karena Examnya sudah diinstal. Nah, yang ketiga adalah ini dia database MySQL, ya, atau MySQL. Nah, nanti ketika kita install Exam, maka kita sudah mendapatkan DBMS, ya, Database Management System. Apa itu? MySQL. Nah, pada SQL ini, pada materi SQL ini kita hanya menggunakan database MySQL. Kemudian apa? Yang kedua adalah aplikasi HeidiSQL, ya. Nah, aplikasi HeidiSQL ini aplikasi apa? Aplikasi yang digunakan atau software yang berfungsi untuk mengelola database, ya. Kita nanti bisa menggunakan select, insert, update, delete, membuat database, kemudian menghapus database, menambah tabel, segala macamnya. Kita nanti bisa menggunakan aplikasi HeidiSQL, ya. Satu hal yang perlu saya ingatkan adalah HeidiSQL bukanlah database, ya. Database-nya tetap MySQL. Tetapi
Heidi SQL itu adalah aplikasi yang digunakan, ya, aplikasi pembantu, ya, yang digunakan dalam memanipulasi database, ya. Nah, sebenarnya ketika kita menginstal aplikasi Exam, kita sudah diberikan sebuah aplikasi untuk memanipulasi database. Aplikasinya adalah PHP My Admin. Tapi untuk praktek kali ini saya tidak rekomendasikan itu. Kita akan gunakan aplikasi Heidi SQL. Nah, nanti kita akan coba membuat database Heidi SQL, database dalam Heidi SQL. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Heidi SQL, nanti bisa download di situs resminya. Kemudian bagaimana cara menginstalnya, kita akan berikan nanti video terpisah bagaimana cara menginstal aplikasi atau software Heidi SQL. Nah, nanti pada prakteknya kita akan membuat database dengan nama DB Academic, ya. Kemudian kita akan buat sebuah tabel yang namanya adalah tabel mahasiswa, ya. Nah, saya sudah rancang terlebih dahulu tabel yang akan kita bangun, ya. Ini adalah tabel mahasiswa. Kemudian ada lebih kurang 10 atribut, ya, 10 atribut atau 10 field di dalam itu, dalam tabel mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa ID, ya. Mahasiswa ID itu tipe datanya adalah integer. Nah, teman-teman yang sudah pernah belajar MySQL mungkin sudah mengerti, tapi yang belum pernah belajar, nanti akan saya berikan video terpisah tentang belajar database MySQL. Tapi di video ini saya akan jelaskan secara singkat. Nah, data tipe integer itu berfungsi untuk menyimpan data yang bertipe bilangan bulat, ya. Jadi kalau nanti mahasiswa ID integer, maka nanti datanya akan berisi 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan bulat, tidak akan ada huruf A, B, C, D, tidak ada. Kemudian 2,2, 3,2 pun tidak ada. Dia hanya menyimpan bilangan bulat, ya, integer. Kemudian yang kedua, mahasiswa NIM, ya, atau nomor induk mahasiswa. Nah, di sini saya buat varchar, tipenya varchar. Kemudian dengan lengthnya 5 bit atau 5 digit, ya. Jadi dia bisa menampung maksimal 5 digit. Kemudian ada MHS nama, kemudian Jekyll, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin karena ada 2, laki-laki dan perempuan, maka di sini cukup kita buat tipe datanya enum, ya. Kemudian kita set dengan L, P. Artinya mahasiswa Jekyll ini hanya menampung dua bentuk data, ya, dua data, yaitu L dan P. Ketika kita masukkan huruf C, dia tidak akan menerima, ya, karena kita definisikan hanya L dan P. Kemudian MHS underscore lahir TMP, ya, tempat lahir varchar 50. Kemudian tanggal lahir kita buat date. Kemudian alamat kita buat teks, karena nanti alamat akan menyimpan banyak karakter, ya. Nanti takutnya kalau kita buat varchar 225, nanti takutnya itu tidak mencukupi. Maka kita pastikan saja dengan tipe datanya teks, ya. Nanti walaupun 1 karakter maupun ribuan karakter, dia masih bisa menyimpan data itu. Kemudian prodi atau program studi, ya, kita buat varchar 100 saja. Nah, kemudian ada yang di sini yang sedikit unik, ya, ada create add dan update add, ya. Nah, itu tipe datanya adalah timestamp, ya, bedanya timestamp. Nah, kenapa ini saya buat? Nanti ini akan berfungsi. Nanti ketika kita belajar membuat aplikasi dengan Laravel, nanti ini sangat berfungsi, create add dan update add, ya. Nah, tipe datanya adalah timestamp.
Nah, ketika kita menginput ya baris baru, kita menginputkan sebuah data baru dalam tabel ini, maka otomatis create add-nya akan terisi tanggal, jam berapa ya. Kemudian sama halnya dengan update add. Perbedaannya apa? Kalau create add itu akan menyimpan tanggal dan jam itu ketika baris itu dibuat atau data itu dibuat. Nah, update add itu datanya akan terus berubah-ubah tergantung baris data itu berapa kali ya di-update ya. Nanti pada prakteknya kita akan melihat secara detail. Nah, nanti saya akan buat video terpisah bagaimana memahami database MySQL. Nah, ini secara singkat saja. Nanti kita akan membuat database akademik, kemudian akan membuat tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa itu akan ada lebih kurang 10 atribut, ya. Nah, kira-kira seperti itu pengantar dari SQL. Kita sudah mengetahui kenapa kita pentingnya belajar MySQL. Kemudian materi pokoknya ada select, ada insert, ada update, dan ada delete. Kemudian kita sudah melihat pun contoh kasus ya yang akan nanti kita utak-atik, kita akan pelajari, kita manipulasi sehingga kita betul-betul mampu memahami teknik SQL atau struktur query language. Nah, sekian video pengantar untuk SQL pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Nah, jika nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan langsung diskusi dengan saya di WhatsApp 081277 925667. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Teman-teman dapat terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian like, kemudian komen, dan share kepada teman-teman semuanya, sehingga nanti channel ini terus berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.